teman-teman. Nah, yang model satu ini nih, mukanya unik, orangnya energik, hobinya juga unik. Nah, dia Kelly Tantiono. Nah, aku akan ngobrol sama Kelly seputar dunia modeling, seputar dunia acting, dan hobi-hobinya yang benar-benar unik semuanya. Pokoknya seru banget ya kalau ngobrol sama Kelly. Tapi sebelum lihat tayangan berikut ini, kalian harus subscribe, like, dan komen ya. Yuk, kita saksikan video berikut ini. Hai Kelly. Hai, apa kabar Mas Panca? Aku baik-baik aja. Kamu baru pulang dari Singapura ya? Iya, aku baru balik. Jadi, Kayak 3 hari yang lalu. oh, karantina di sana ya waktu itu ya? Aku udah karantina di sana sebulan lebih kali. Bulan lebih, Nggak bulan mana? rumah aja, tapi keluar juga sih kayak supermarket gitu, terus balik lagi ke sini. Terus, Kelly kegiatannya apa kemarin selama karantina di Singapura? Ngapain aja ya? Kemarin tuh thankfully sama pemerintah Singapura, aku masih bisa lari, masih bisa sepedaan. Tapi memang nggak bisa ketemu teman, soalnya kita didenda $300. Really? Kalau misalnya distancing, terus kalau ke rumah teman kita udah $10.000. Hah? So, yeah, it's quite crazy. Oke. Dan sekarang kita baru extend sampai 1 Juni semi lockdown-nya. And Nyambung now they ya? cannot, di sana nggak boleh lari dan nggak boleh sepeda lagi. They're closing the park. So it was actually the only thing that was making us sane kan, karena kita masih bisa ke park dan bisa lari, masih bisa sepedaan. Dan apparently mereka sekarang jadi lebih strict. Jadi ya itu deh. Jadi kamu kegiatan di rumah, jadi kayak cuman ya olahraganya di rumah gitu, terus kayak gitu semuanya segala Olahraga macam di rumah, ngerjain apa segala macam di rumah. di rumah semua. Sampai aku jago masak loh sekarang. Aku nggak pernah Oh ya, masak sama masak apa aja? masak pasta, terus masak ikan, masak steak. Hmm. Terus jago, aku selama 1 minggu masak setiap hari, itu rekor aku loh. Masak 1 minggu. Padahal dulunya nggak ada yang masak ya? Mas Panca ngapain aja? Hari-hari bangun tidur, jemuran, sarapan, habis itu nanti mandi, makan siang, sore-sore lihat YouTube, terus malam makan lagi, terus malam-malam lihat Netflix. Terus kalau nggak, hari-harinya kerjanya suka lihat YouTube kalau mau cari inspirasi gitu, lihat fashion show yang paling terakhir, para desainer fashion show yang di luar negeri itu. Terus kadang-kadang suka keluar Terakhir yang Milan ya? kan? Terakhir Milan aku inget sih kalau nggak salah Iya, ya. Milan. Jadi terakhir Milan sama yang sebelum-sebelumnya lagi jadi aku lihat semuanya. Terus sekarang kan keluar flashback nih yang 2018, 2016 karena kondisi seperti kayak gini kan. Jadi Iya. jadi kayak nyari inspirasi, nyari ide dari situ gitu. Terus sama kira-kira apa sih yang mendatang nih yang trennya akan terjadi gitu. Nah, Oh iya. sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau ngucapin terima kasih Kelly sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di sini. Oh iya, sama-sama. My pleasure. Thank you. Ceritain dong awal karirnya Kelly. I think I started modeling when I was 16 years old. Dan dulunya memang pertama kali aku pernah di scout. Sebenarnya aku pernah di scout pertama kali itu umur 14 sebenarnya. Tapi umur 14 aku masih belum boleh sama orang tua. Karena kan aku masih still studying dan baru masuk SMP 1 ya kalau nggak salah waktu itu kan, kalau kita umur 14. And then aku ke agency di Singapura, aku inget banget, apply myself ke sana. Terus thankfully sih di-approve gitu kan. Dan akhirnya aku mulai dari situ sih. Mulai kayak casting gitu. Dan dulu tuh castingnya ampun deh. It's like sehari tuh bisa berapa kali gitu kan. Jadi
lumayan kerja keras banget sih. Kenapa waktu itu tertarik jadi model? Dulunya yang sebenarnya bikin aku tertarik adalah karena pas umur 14 tahun aku pernah di scout. Oke. Gitu. Jadi pas scout, actually dulu tuh aku tomboy banget Mas Panca. Tau gak sih dulu tuh, rambut aku dulu tuh yang panjang diikat terus di shave di belakang udah kayak samurai gitu. Dan bajunya gombrong-gombrong, nggak tahu cara pakai makeup, nggak bisa jalan dan segala macem. Dan akhirnya pas aku umur 14 tahun di scout, mungkin aku mikir-mikir, oh maybe be a model gitu kan. Tapi akhirnya aku ngomong sama orang tua bilang, no, it's not the right time ya, you're still too young, dan harus selesain sekolah dulu gitu kan. Jadi akhirnya aku inget banget umur 16 tahun, aku mulai tuh kan, aku bolak-balik Singapura terus kan. Akhirnya aku mannequin di agency di Singapura gitu. Nah, dan dari sana mereka approve, and then they started giving me castings and stuff gitu. Dan aku baru bener-bener dapat real job itu baru umur 17 tahun lah, after a year. So I did a lot of castings and everything. Walaupun casting yang begitu banyak, belum tentu dapat apa-apa tuh. Aku inget banget selama almost a year gitu kan, baru mulai casting, karena aku masih anak baru banget. And then Singapore kan juga, maksudnya kompetisinya lumayan tinggi kan, gitu. Terus, and then after, I think I remember I was 17 years old, dan pas banget itu Calvin Klein datang ke Singapura, and they were doing a casting. Dan akhirnya dari sana, I was so happy because I actually got picked. I was the only Asian that actually got picked in the show. Gitu. Dan dulunya kan tahu ya, Asia kan dulu kayaknya belum, not really like a hit. Kalau sekarang kan beda banget ya, sekarang like the Asian is the thing gitu kan. Dulu tuh gila kompetisinya gitu sama orang-orang bule kan. Jadi I was so happy that Kevin Klein himself, dia langsung choose aku dulu gitu. Pas aku ingat banget umur 17 tahun, mungkin ngeliat aku masih fresh gitu mungkin, atau gimana. Nggak tahu sih. So that's how I started career. Udah dari sana akhirnya aku beberapa casting, mungkin maybe after the show, mungkin ada beberapa orang di Singapura ngeliat. Mulai dari sana aku dapat commercial juga, and then I started doing like Singapore Fashion Week. Terus terus macam-macam lah. Like I was staying there in Singapore, dan sekalian juga ngambil university, sekalian kuliah aku waktu itu di situ juga setelah itu. Jadi selagi ya, terus I did my part-time job as a model juga at that time. So, and then starting from there, I think job was pretty good for me in Singapore. Terus akhirnya aku kayak ngirim-ngirim my com card, my portfolio pictures ke Hong Kong, ke Taiwan, dan akhirnya ada beberapa agency yang mau ngambil gitu kan. Then I started going there. Terus udah ke sana, di sana juga lumayan sih, I have so much experience, ketemu-ketemu sama teman-teman banyak, terus networkingnya juga oke banget gitu kan. Actually, I'm so thankful that I went through all of that. Jadi aku networking itu bener-bener luas banget gitu. That's one thing about being a model. Networking kita itu bener-bener jadi kuat banget gitu. So then I just started this dari sana, terus dari Hong Kong, and then I went to Taiwan, and then I started to like, you know what, let's try, maybe I want to try to go to Europe gitu kan. Terus akhirnya aku juga kirim foto-foto aku yang hasil kerjaan yang dari Singapura sama Hong Kong sama Taiwan, and then one of the agency in London wanted to take me gitu. And then dari sana, and then I flew to London, so they paid for everything. Walaupun akhirnya juga ujung-ujungnya kita harus bayar sendiri ya, kan dipotong-potong kan. Jadi aku waktu itu dikontrak 2 tahun di London, dan akhirnya aku kerja di sana. Dan dulu Mas Panca, oh my god, kita kan dapat models apartment kan, itu models apartment 6 orang di dalam rumah tuh. Really? Ada roommate aku tuh ada 2 lah, ada 1, terus ganti-ganti, terus yang keduanya suka nyolong lagi. I'm like, oh my god, so one of my Prada bags, and I'm like, who stole my Prada bag? And at that time kan aku masih model, jadi kalau beli Prada bag kayaknya like, you know, it's like an achievement. Gitu ya, gimana gitu ya? Dicolong sama my housemate, and I'm like, what the hell? Terus akhirnya gitulah, then I was in London, and I sebenarnya pas 2 bulan pertama di London itu
I was a bit suffering because London is very expensive kan. Nah, dan dari situ aku cuma ada saving kayak I only left a few $1,000s I remember from Singapore because I left dari Singapura dari traveling gitu, and I was traveling. Dan yeah, you know us as a model at that time, kita kan masih so young, and we spend all our money with, you know, like all the really nice things gitu. Thankfully aku juga save up sih, tapi I should have saved much more than I've spent gitu kan. And then aku inget banget di London, saving aku tuh I remember it's like a few $1,000s left. Dan aku survive for like around 2 months. Dan setelah 2 months itu kan abis kan savingnya kan. Udah savingnya abis, terus sama agency kita cuma dikasih pocket money tuh 50 pound per week. 1 week 50 pound, imagine kita mau beli kartu buat naik ke MRT di sana aja, the tube station aja itu udah 25 pound for the whole week gitu kan. So I only left with 25 pounds to eat. Jadi kayak I'm like, oh itu lumayan perjuangan sih. Lagi harus pinter-pinter gimana ini strategi dan segala macam. And maksudnya juga thankfully actually kalau di London tuh kita banyak banget maksudnya kan diundang untuk misalnya have like models dinner sama agency dan segala macam. Jadi itu juga ketemu juga gitu. And then only after the 3rd month because I started making money, then I could somehow, you know, like survive and then starting to make real money gitu. Dan so the first year, I mean I stayed in London because I actually thought I was doing pretty good. Dan akhirnya juga I did London Fashion Week di sana, terus I did commercial for Elle Macpherson di sana. Aku sempat ketemu juga sama dia gitu kan. I also made Kelly Osbourne karena kita waktu itu bikin project bareng, was the Project Runway in London at that time. And then I did a few other sports gig. Aku nggak bisa nyebutin sport gignya karena beda sama yang sekarang. Dengan commercial itu aku ketemu sama David Beckham, and then aku ketemu juga sama Ciara and Agnes Dean. Senang banget sih, maksudnya experience yang menurut aku tuh I don't think I can get it anywhere else unless you really try it out there sih gitu. Dan then I just continued and I did so many campaigns from like The Body Shop, Toni and Guy. Terus akhirnya juga I started to send my portfolio ke Milan sama ke Paris and everything. Terus I tried Milan, but Milan at the time for me was not good. Karena kalau Milan buat aku itu kurang bagus dulunya. Karena di Milan they were looking more for like bule dan like blue eyes, like blonde gitu kan, atau brunette gitu. Jadi memang dulu Asian sebenarnya was not really in demand at that time. Kalau sekarang kan demand banget kan. Ya, di mana-mana Asians ya. Ya, kalau zaman dulu tuh enggak, beda banget. Dulu tuh kayak bener-bener harus perjuangan sih sebenarnya. And then apalagi Fashion Week, Mas Panca, gila 1 hari 12 casting, itu belum tentu dapet. Itu dari berapa 1 bulan kita casting, aku cuma dapet 3 show. Itu udah kayak, oh my God, gitu kan. Belum lagi kita harus buka map kan. We have to have a map. We're taking a bus, we're taking the tube station gitu. Nyari-nyari alamatnya di mana, bisa pulang-pulang udah hampir jam 12 malam gitu kan. Besokannya pagi lagi gitu. Jadi ya gila sih perjuangannya, tapi senang sih because you get so much experience from doing so. Dan apalagi mungkin dari segitu banyak casting paling nggak dapat 1-2 tuh udah kayaknya senang banget, paling nggak bisa mendapatkan experience itu kan, kayak gitu sih. Terus setelah itu ya keeps on going, and then I think I came back to Indonesia kayak 7 atau 8 tahun yang lalu gitu kan. After the experience, sebenarnya tadinya aku memang mau extend my work permit to go back to Europe, tapi akhirnya I find the love of my life. Dia wanita married sekarang kan? Thankfully aku nikahin ya, kalau enggak buang-buang waktu. Gitu, terus from then akhirnya aku juga ada beberapa tawaran di Indonesia untuk film juga gitu, dan akhirnya aku kayak you know, maybe I could also go into films while I'm doing my modeling gitu kan. Jadi memang pas banget aku balik di Jakarta. Dulu kan aku balik Jakarta kayak 2 minggu show gitu, terus balik lagi kan, atau berapa bulan gitu kan biasanya. Jadi sempat banget, aku inget banget deh, sempat banget aku balik dari Singapura. I was doing one show. Dulu tuh di La Moda sih dulu ya. Zaman dulu La Moda.
Aku inget banget dimarahin karena aku jalannya kayak orang di pasar. Waktu itu show-nya siapa? Aduh, show-nya La Moda siapa ya? Abang Hotma. Oh, iya. Aku inget banget dulu kan yang supermodel dulu kayak Keket, Indah, gitu kan yang zaman dulu banget. Aku inget banget tuh. Terus dari situ akhirnya aku dapat beberapa tawaran film. Terus sama Timo sih aku inget banget tuh, Timo Cahyanto untuk Toronto Film Festival. Salah satunya. Then I started to do that and then lakuin dua-duanya walaupun memang masih lebih fokus ke modeling at that time gitu. Yeah. Jadi like it's still my secondary gitu kan. Jadi aku pelan-pelan situ dan jatuh cinta, terus dapat beberapa tawaran film lagi, dan thankfully salah satu film yang aku peranin Negeri Tanpa Telinga, terus aku dapat salah satu penghargaan juga dari Bali International Film Festival, I got the Best Actress at that time. Gitu. Jadi aku pas dapat gitu aku mikir, okay, maybe I could be good at this, gitu kan. Jadi aku sebenarnya juga masih mencari-cari, what am I good at gitu at that time kan. Terus akhirnya ya jadinya aku nekunin dua gitu, modeling and then also acting. And then from there aku jadi kayak ketagihan main film, dan apalagi karena muka aku yang garang begini jadinya dapetnya film action kebanyakan kan gitu. Actually thankfully from the modeling sih, karena modeling kan kita harus berkarakter kan. Yeah. Gitu. Mungkin dapet itu jadi kalau di film jadinya karakter-karakter yang memang mereka perlukan jadi bisa keluar di film itu juga gitu. Nah, jadinya it complement each other gitu. Walaupun susah sih Mas Panca, aku mau jadi the girl next door karena aku memang tidak cantik gitu kan. Nah ini aku mau nanya sama kamu yang ini nih. Kamu startnya kan model tuh sebenarnya dari luar negeri ya. Dari luar negeri, kemudian kamu go internasional kayak nyoba ke London, terus ke Hong Kong, ya, ke negara-negara lain. Terus akhirnya kamu memilih menjadi model di Indonesia. Pertama kali aku ketemu sama kamu waktu kamu casting untuk Adrian Gan. Kamu ingat nggak? Oh iya. Ya, itu pertama kali kamu katanya balik dari Singapura ya? Kayaknya either Singapore or London, I don't remember one of that. Karena aku bolak-balik kayak 2 minggu, I stay 2 minggu, terus balik lagi 2 minggu gitu biasanya. Waktu kamu belum masuk ke dalam ruangan, aku tuh udah pegang komposit kamu. Gitu ya. Ini aku belum cerita sama kamu, tapi aku cerita sama kamu sekarang, aku lihat komposit kamu, and I said, ini cewek model ini benar-benar look-nya beda gitu. Look-nya beda waktu itu, ya. Terus udah gitu, aku harus ajak ini cewek untuk show di Adrian Gan. Which is Adrian Gan juga senang sama look-nya kamu kan. Nah, waktu itu kan kamu pindah dari maksudnya akhirnya modelingnya udah internasional, kamu ke Indonesia. Nah, akhirnya kamu mulai start. Kayaknya mungkin start orang mengenal kamu dari waktu show-nya Adrian Gan itu. Nah, kenapa kamu akhirnya tetap mau di Indonesia jadi model gitu? Iya, itu karena my love of my life juga. Oh iya, oke. Karena itu ya, bukan dari Singapura ketemunya, terus enggak. Ya? Pas balik, aku sempat pokoknya temenan dulu gitu. And then after I went to Hong Kong again. Kan setelah itu beberapa kali lah I went back for a few months and I came back, terus akhirnya jadian kan. Terus kayak ya namanya baru jadi modelnya gitu kan ya. Jadi aku bilang ya udah deh aku stay di sini aja, nggak apa-apa kok, mungkin bisa kerja dulu di Jakarta, and then I'll go back to London like in like the second year. Akhirnya dari second year, third year, fourth year nggak balik-balik. Nah, Kelly kan bilang nggak bisa menjadi model yang kayak Girls Next Door ya. Tuh. Terus Kelly kan terkenal sekali yang dengan gaya jalannya yang strong sama fierce gitu. Itu Kelly menciptakan karakter itu gimana? Apakah kamu belajar dulu ataukah kamu mencari tahu bahwa gaya kamu seperti ini? Karena kan kamu tadi cerita bahwa awalnya kamu benar-benar nggak tahu nih modeling jalannya gimana. Apa kamu belajar dulu? Nggak tahu ekspresinya gimana sampai akhirnya datang ke Indonesia, first casting yang pertama kali aku lihat, kamu gayanya seperti kayak gitu. Oh iya, jadi sebenarnya Mas Panca dulu itu pas aku start di Singapura, I was actually a commercial model.
Jadi aku banyak banget iklannya sebenarnya sebelum aku menjadi quite edgy and fierce gitu. Dulunya di Singapura sama Mannequin aku dikasihnya commercial terus tadi. Sampai akhirnya aku baru nyampe di London, and then I actually learned a lot of things from the photographer in London gitu di sana, dan mereka ternyata suka my strong look gitu, dan mereka ngajarin sebenarnya dengan cara gimana supaya tidak terlihat terlalu commercial. Dulunya tuh aku lumayan commercial, actually laughing gitu kan, like Asian look gitu. Dan sebenarnya the one that changed me was actually London. With the gayanya London yang very street style, the people that I meet, and all the models that I meet, mereka muka-mukanya kan yang dari Rusia, yang dari mana tuh kenceng-kenceng gitu kan mukanya gitu. And how do I make myself strong gitu? Karena aku merasa kayak ada kompetisi di mana kayaknya kalau commercial tuh aku nggak akan mungkin bisa masuk ke London Fashion Week atau mungkin dengan brand-brand yang besar kalau look aku tuh nggak menonjol gitu kan. Dan akhirnya lucunya adalah di London, one of this photographer is called Davis siapa gitu, he does like Levi's campaign back in London. Dia malah, I did a test shoot with him, dan dia bilang, why don't you try to cut lu punya poni pendek banget gitu, like, so that's how you guys met me. I have a pony segini pendek kan, the short. Ya, nah itu actually it's from that guy, from that photographer. Dan ternyata dengan rambut aku begitu, dengan muka aku yang kotak, it makes my feature even stronger gitu loh. Jadi if you would have seen kan, kita sebagai model kita harus tahu kan feature kita seperti apa, dengan rambut yang seperti apa yang bisa biar kita lebih menonjol gitu kan. So that's how I got all this inspiration and everything was from him sebenarnya gitu, this photographer. Dan akhirnya karena itu aku di London makanya banyak banget yang booking misalnya A, B, C, D gitu, nggak tau lah, banyak gitu. Dengan mungkin karena aku yang berbeda dan segala macam, itu juga salah satu faktor yang mungkin bisa membuat your X factor gitu kan. Nah, walaupun dulunya aku sebenarnya dulu commercial kan, dulu commercial rambutnya nggak ada poni gitu, aku bisa sebenarnya ketawa-ketawa, dan not a lot of people know this because people always know that I'm very strong person, terus kayaknya garang banget gitu. Padahal tuh aku startnya malah commercial model sebenarnya. And then now itu orang yang banyak strong and fierce expressions yang on the catwalk. Jadi itu memang aku dapetin pas di London, karena dengan aku melakukan itu, aku malah mendapat kerjaan lebih banyak di sana gitu. Karena they like to find that very character, very unique gitu kan. Dan at that time walaupun kompetisinya sangat kencang, karena we have to compete with the other models, which is orang-orang bule. Tapi karena with my character atau mungkin pembawaan yang I don't know, either the hair or the eyes atau apa yang aku keluarkan, jadinya menjadi beda. Jadi aku di booking banyak kerjaan gitu di situ. Dan I just go into castings and everything. Dan sebenarnya kita sebagai, mungkin now as a model everybody knows me as a model. Tapi akhirnya kalau if you go to acting, nobody knows you as an actor kan. Jadi itu mulai dari nol lagi gitu. Jadi emang susahnya kadang karena mungkin you have already a title as a model, terus misalnya ngarah ke acting, terus harus mulai lagi dari nol, gitu kan. Mungkin kadang ada sedikit egonya ya, atau gimana, terus sedikit kayak, hello, I'm already here, you know, terus gue ngapain harus dari, banyak yang seperti itu kan. Kamu gitu nggak? Kalau aku enggak sih sebenarnya, karena aku pas pertama kali dapet peran yang aku mau, dan itu I don't care if I get paid or not, karena I want the experience, gitu. Jadi I never really care about that, gitu. Tapi nanti ya it's part of the process kan, karena menurut aku menghargai banget proses gitu. Maksudnya aku jadi model pun itu butuh waktu dari umur 16 tahun sampai aku sekarang gitu. Yang pasti di acting pun nggak akan lebih cepat seperti itu, walaupun di acting menurut aku memang ada jembatannya, karena I'm already mungkin somebody in modeling, jadi ada jembatannya gitu. Tapi menurut aku emang harus ada proses tertentu di mana ya kita harus hargai, and we just gotta enjoy the process. Kayaknya menurut aku kita sukses. Mas Panca pun juga kan, you're like one of the best award the one of choreographer kan, pasti perjuangannya juga gila kan. Nggak mungkin kita langsung jadi top number one kan, nggak mungkin. Iya nggak sih? Proses. Main film kan banyak peranan-peranan yang strong semuanya, rata-rata yang kalau di expressionsnya model itu kan yang fierce, yang kuat gitu ya. Rata-rata kan perannya seperti itu. Iya. Pengen nggak ada peranan yang lain, misalkan jadi
Orang yang Eh, tersakiti atau orang yang oh pernah ada satu pernah? film with MD Pictures Hmm. itu namanya Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. So I actually was a Japanese girl there, dan di situ aku beda banget sih, maksudnya karakter yang biasa aku mainkan. Jadi di sini aku harus kayak belajar bahasa Jepang dengan aksen-aksen Jepang. Terus di sini aku pun juga hamil. Setelah itu I have some problems, dan beda banget, maksudnya like yang lesu-lesu gitu, like your character is just like the very woman yang yang intinya bukan strong tapi yang kayak orang bahkan kasihanin kayak gitu. Pernah sih ada, memang tidak banyak, makanya kalau aku dapet aku malah seneng banget karena I can explore kan. Karena jarang banget aku dapetin film atau casting di mana aku yang kayak jadi uh, jadi cewek yang Tersakiti, aku ternodai, bukan ternodai. Tau gak sih kadang kayak lu nonton di film baru opening aja, terus ada cewek misalnya gini diam gini, terus kayak kelihatan aduh nih cewek kesian banget ya gitu, kayak gitu. Oh iya, Apa terkasihani lah. hanya gitu pokoknya. Tapi Nah itu kamu bisa enjoy juga, maksudnya dengan peran yang di luar dari karakter yang biasa suka dimainin. oh iya, I mean, makanya itu kenapa aku jatuh cinta banget sama acting, karena aku bisa memainkan karakter yang berbeda-beda gitu. Makanya aku paling sebel kalau misalnya aku di stereotip dengan you are the action girl, atau mungkin menjadinya orang jahat atau apa karena the type of my face gitu. Karena sangat beda banget dengan if you watch Hollywood movies, one actor and one actress itu mereka bisa memainkan berbagai banyak peran gitu. And then kan semua orang kan dilahirkan dengan muka yang berbeda-beda kan, tapi kan emosi kita kan yang bisa kita mainkan gitu loh. Jadi kadang stereotipnya itu sih yang kadang menurut aku menjadi kayak peran mainnya tuh jadi dikit, lebih kecil gitu loh. Itu salah satunya. Tapi kalau pas aku dapat memang di mana dapetnya drama, terus memang berbeda banget dengan dari comfort zone aku, itu aku bener-bener like langsung pingin belajar lebih banyak, terus pingin gali lebih banyak bagaimana caranya untuk mendapatkan peran ini dan bisa menyatu dari sama aku gitu sih. Dan yang paling seneng lagi Mas Panca, kalau misalnya watch my movie and then you can say that, gila itu nggak lu banget ya, itu baru sukses kayaknya. Tapi kalau lu ngomong, ini mah Kelly banget, ya sudah sukses berarti. Gitu deh. Kelly kan udah modeling, terus acting, terus sekarang atlet juga nih. Atlet ala-ala Mas Panca itu karena hobi aja. Iya, ini makanya aku mau tanya sama kamu, ini kan jarang banget seorang model, terus udah gitu aktris, terus menjadi atlet. Karena kan aku lihat kamu bukan main-main, kamu kan ikut yang lari yang berapa kilometer tuh, terus kamu berenang, kamu cerita sama aku kan, lari, berenang, ini tuh bener-bener harus punya persiapan fisik yang kuat kan, yaitu atlet namanya ya kan. Nah, pasti banget. Kenapa kamu mau jadi atlet gitu? Oke, sebenarnya gini, aku cerita aja dulu pas kecil, aku tuh cita-citanya pengen jadi atlet Mas Panca, tapi nggak kesampaian. Itu salah satunya gitu. Jadi dulu tuh aku nggak pernah jadi cita-cita mau jadi model sebenarnya. Aku sebenarnya dari dulu pengen banget jadi atlet gitu. Tapi dengan dengan perjalanan terus, dengan ya bertambahnya tahun dan segala macam, aku merasa kalau jadi atlet aja kayaknya nggak cukup gitu buat aku. Dan akhirnya juga bukan hanya itu, tapi banyak banget yang lebih cepat dari aku. Jadi aku bilang kayaknya aku nggak mungkin sukses nih jadi atlet. Tapi kan masih dijalanin sampai sekarang ya, Kel ya? Maksudnya, ya kan? Aku menjalani ini karena memang aku hobi, dan dulunya memang aku tuh dulu sering banget, maksudnya kompetisi berenang, kompetisi lari, kompetisi apa, dan dulu emang I've always been very sporty. Since I was a kid, I was very sporty. Dan memang kita pengen jadi atlet tapi nggak kesampaian. Thankfully ada olahraga triathlon di mana memang aku jago tiga-tiganya. Berenang, sepeda, lari. I'm actually quite good at three of them.
Dan memang nggak banyak orang yang bisa melakukan itu gitu. Makanya aku bilang, nah ini nih challenge nih buat aku. And I think I see myself, I always like to challenge myself. Kalau nggak, that's not life for me. Gitu. Jadi aku selalu mencari sesuatu yang challenging buat aku gitu loh. Jadi that's why I go into triathlon. And then surprisingly, when you do a lot of work and you do your hard work, thankfully aku masih bisa podium. Terus kalau nggak podium bisa age group gitu. Jadi memang aku melakukan sesuatu pasti ada targetnya. Aku pingin podium, aku pingin jadi ini, aku mau jadi top, aku mau jadi ini, harus ada. I think in life you have to set your target kan gitu. Jadi that's why misalnya thankfully aku bisa melakukan itu dengan target aku sendiri dan bisa melakukannya lah dengan passion. Whatever you do pasti giat banget sih. Jadi kadang udah jatuh, udah dijelek-jelekin, so many kritik, tapi akhirnya karena giat dan passion dan memang cinta banget, mukanya harus tebel, jadi ya udah gitu kan. Setuju, aku setuju kalau soal itu, setuju banget. Iya. Terus sekarang ada bisnis kan, bisnis fashion nih. Iya. Swimwear kan namanya Cover Me Not. Cover Me Not, ya itu ya buat brand swimwear ya. Yes. Kenapa kamu tertarik sama bisnis ini? Terus tolong ceritain deh awal pertamanya kamu mulai start bisnis ini gitu buat inspirasi teman-teman yang mau juga berbisnis seperti kayak kamu. Kalau misalnya bisnis bikini sendiri, aku tuh udah mikir-mikir udah dari 3-4 tahun yang lalu sih sebenarnya. It was 4 years, actually 5 years ago. Aku udah pingin banget punya bisnis sendiri antara fashion clothing atau bikini. Itu 5 tahun yang lalu gitu. Jadi salah satunya adalah banyak sekali bikini di mana kurang gimana ya, it's always very, it has to be very sexy, it has to be very apa ya, kayak yang pakai tuh cuma bisa model-model doang atau gimana gitu. Dulunya sih seperti, atau aku mikirnya seperti itu ya. Dan makanya aku langsung mikir gimana kalau aku mau bikin bikini di mana yang akan lebih nyaman, doesn't matter what's your size, doesn't matter how you look, ya lu nyaman aja gitu. Salah satunya seperti itu. That's one of my thing why I wanted to do the bikini. Salah satunya. Speak with Simona, which is my ex-partner. Now she has already left gitu kan. Jadi aku ngomong, Simona, why don't we make bikini ya? Kayaknya masih belum terlalu banyak ya bikini di Indonesia dan masih belum yang bagus-bagus juga gitu kan. Dan I find that semua kalau aku ngeliat bikini Indonesia tuh kayak inilah busa lah apa gitu, kayaknya kurang oke lah gitu. I don't know, I just don't like it. Bagaimana kalau kita pakai ya udah lu mau dadanya rata, mau dadanya tengah, mau dadanya besar, ya bisa dipakai aja untuk semua orang. And you just gotta feel confident aja gitu. Intinya adalah bikini kita harus dipakai sama orang adalah you have to be comfortable by yourself. You just wear how it is, dan makanya kita nggak ada kawat, kita nggak kalau bisa sih emang nggak mau pakai busa, tapi it's a bit hard because Indonesia kan mereka agak susah ya kalau kelihatan itu ya. Intinya adalah yang nyaman aja sih sebenarnya, that's nyaman tapi tetap fashionable, tetap keren. Terus aku dari dulu kan memang pingin banget punya office sendiri, jadi baru di tahun ini aku buka my own office, walaupun it's such a bad timing to open an office because with the pandemic right now kan, jadi kayak aku agak-agak stres juga sih karena aku baru mau mencoba membuka sesuatu yang like a really proper, you know, in the proper way, tapi akhirnya kayak begini situasi, jadi aku agak-agak stres dikit sih. But I'm actually quite happy because now, I mean, I can start having my own office and I started to have my own team. Terus hopefully kedepannya akan jalan lebih lancar with fashion show. Hopefully next time Mas Panca yang iniin ya. Ya, my pleasure. I will do it. Kan Kelly kesibukannya penuh banget nih ya. Gimana sih ngebagi waktunya? Thankfully now, you know, I'm so thankful this pandemic happened is that aku sebenarnya now lebih fokus to my Cover Me Not. Jadi aku masih bisa belajar. Aku have actually a lot of time to focus more on my business, of the Cover Me Not business. Tapi kalau misalnya memang lagi ngebagi jadwalnya itu kalau harus dibagi 4 tuh memang terus terang agak stres sih. Tapi anyway, I think kembali lagi kalau we're doing everything with passion, with love, I think we can do it sih. Jadi kalau misalnya seperti biasa nih, kalau when we actually don't have this pandemic, my day to day misalnya aku ada shoot jam 8 apa jam 9.
terus kelar misalnya jam ya sampai sore gitu kan. Aku bisa bagi, misalnya aku olahraga pagi, misalnya usually I go at 5:30 in the morning, I finish by 7. Setelah itu mandi bla bla terus bisa langsung kerja gitu kan. Terus baliknya maksudnya after bisa syuting, pas pulang syuting kadang aku olahraga lagi, atau kalau misalnya kecapean ya aku tidur aja. Tapi bisa dibagi sih Mas Paca kan, karena kita show mungkin ada berapa kali doang. Nanti kalau syuting sebenarnya agak susah, karena syuting kadang kalau syuting film tuh bisa di book 3 bulan gitu kan. Tapi enaknya adalah kalau kita di book 3 bulan kan kita sudah memberikan jadwal yang memang kita bilang hari ini tanggal segini kita nggak bisa nih. Jadi harus dibagi kayak gitu-gitu. Jadi memang harus pinter-pinter bagi sih. Makanya kita punya manajer yang manage semuanya juga. Jadi 4 profesi ada 4 manajer ya? Enggak lah. Profesi satu aja. Oh kirain 4 profesi 4 manajer. Biarlah manajer saya yang pusing gitu. Tapi intinya is with passion. I think everything that you do, everything you love, walaupun jadwalnya sibuk banget, tapi kalau emang cinta ya mau gimana, balik-balik udah kayak tapi kalau seneng gitu tidurnya juga enak sih. Ini kita kembali ke permodelan nih ya, Kel ya. Ini kan aku tahu kamu sekarang ada Supermodel Project ya, sama-sama sama Laura Mulyadi, Dominic sama Paula Verovan. Itu apa sih Supermodel Project? Supermodel Project itu banyak sekali yang sebenarnya orang-orang nggak tahu tentang Supermodel Project karena namanya mereka mikirnya this is a modeling school, but actually we are a sekolah kepribadian, character building school, gitu. Dimana memang kita bukan hanya mengajarkan modeling, tapi ada public speaking, ada acting, terus ada psychology, ada sampai sport, dan you name it, banyak banget. Kita sekarang ada 13 subject, sampai table manners pun kita ngajarin. Sebenarnya buat semuanya Mas Panca, nggak cuma hanya untuk model. Jadi kadang masih banyak banget persepsi orang di mana Supermodel Project ini hanya untuk model atau bagaimana cara menjadi supermodel gitu. Sebenarnya salah sih. Yang kita mau adalah untuk mencatat gimana kita membuat orang menjadi super model. Jadi kita tuh jadi role model. That's the more popular word. How you can be a role model to everybody else gitu. Dan dengan ada Supermodel Project dan dengan yang ada kita berempat kan kita udah tahu tuh dulunya seperti apa menjadi model. Kita udah tahu prosesnya seperti apa. We can share all that to our students gitu. Dan bukan hanya itu aja, kita juga ada fasilitator yang lain di mana memang mereka udah ada di bidangnya masing-masing gitu kan untuk mengajar. Nah, dan salah satunya lagi yang kita paling sebel adalah, Kak, saya mau jadi supermodel dong, tapi maunya cepet gitu. Dan I find there's no such thing as langsung day one lo bisa jadi supermodel atau mau day one mau jadi model tuh semuanya butuh proses. Nah, karena kita sekarang udah di era digital, ya kan? Dimana era digital, kayak semua orang bisa jadi model, semua orang bisa jadi influencer, dan bisa jadi segampang itu, gitu. Atau mau mencari informasi di mana dulunya kita nggak punya, gitu, itu bisa langsung didapatkan di internet, gitu. Makanya aku lagi mikirnya kadang tuh suka gedek sama model-model zaman sekarang, yang kayaknya semuanya mau cepet, gitu kan. Gue bilang, itu lu kira lu mau jadi top model, mau jadi supermodel tuh segampang itu. Maksudnya kita dari berbelasan tahun, maksudnya mengejar mimpi gitu kan, dan dari experience kita dapatkan bisa menjadi seperti ini gitu loh. Jadi kadang tuh aku suka gedek sama model-model yang sekarang gitu kan. Kayaknya semuanya mau cepet. And itu sebenarnya bukan aku doang, aku, Domi, Laura, Paula juga kita mengalami semua itu gitu loh. Jadi ya sebenarnya Mas Panca pun juga pasti mengalami itu semua lah, pokoknya yang udah di bidang fashion udah lama tuh pasti udah ngerasain semua itu gitu loh. Jadi setelah semuanya sudah selesaikan kelas itu that's like 13 subjects, mereka akan mendapatkan sertifikat. Jadi kalau mereka tidak menyelesaikan semua 13 itu, they're not gonna get the certificate. Nah, dari misalnya kalau mereka udah ada graduation, which usually we do the graduation once a year, dan yang tahun lalu kita ngelakuinnya di Plaza Indonesia, kan kemarin itu. Nah, setelah itu, mereka baru bisa mengikuti advance class kita kalau memang mereka mau. Nah, or if they say, Kak, setelah basic class ini, ternyata aku nggak mau jadi model, aku mau pinginnya jadi MC. Nah, bisa, ntar kita ada private class, di mana nanti
kita bisa ada pengajar yang memang privately ngajarin kayak public speaking kayak gitu. Nanti atau mungkin ada yang banyak yang datang, Kak saya mau jadi model, Kak saya mau jadi aktor, saya mau jadi gini. Akhirnya selesai kelas ini mereka maunya menjadi seseorang lagi, mau menjadi sesuatu yang beda. Misalnya akhirnya dari model mau ke acting, atau acting tahu-tahu mau jadi model, atau mau model jadi public speaking gitu bisa. Jadi kita memberikan mereka semua basic dari ini biar mereka tahu tuh sebenarnya mereka cintanya di mana sih, passionnya di mana gitu. Kayak gitu sih. Jadi yang intinya dari lulusan kita itu bukan hanya untuk model, jadi semua orang bisa. Jadi misalnya saya nggak confident nih, nggak confident masuk ke sekolah ini, pasti ujung-ujungnya pas udah kelar pasti akan confident. Kayak gitu. Kayak gitu ya, something like that, I guess. Atau mungkin juga, if you are an employee di mana gue mau ada interview nih, dan gue orangnya nggak pede. Nah, itu juga bisa diaplikasikan tuh dengan misalnya dengan belajar basic kelas kita ini. I'm sure that if you go into an interview or you go to speak and do like a PowerPoint presentation, pasti lo akan lebih pede gitu. Walaupun memang harus diasah terus ya di rumah. You have to always practice it all the time. Kan, practice makes perfect kan. Gitu. Jadi memang harus rajin juga gitu. Aku setuju ya sama Kelly ya. Maksudnya kita ke titik yang ini kan semua pakai proses ya. Jadi semuanya memang benar-benar selain kita harus passion mengerjakannya, kita juga harus fokus. Terus kita harus benar-benar mempelajari kira-kira ini akan jadinya seperti apa, seperti kayak di modeling kan, benar-benar harus mencari karakter kita seperti apa. Kemudian di acting juga kita harus belajar menggali untuk bisa memerankan A, B, C, D gitu ya. Terus juga di atlet juga kan kamu mempersiapkan untuk pertandingan itu kan dengan olahraga yang maksudnya pemanasan yang benar, makan yang benar. Jadi semua kayak ada prosesnya seperti kayak gitu. Terus di bisnis juga kan, di bisnis fashion juga kamu harus mempelajari ini kira-kira gimana bentuknya, kayak gimana, cuttingnya kayak gimana gitu kan. Memang benar, semua tuh perlu proses. Nah, apa perbedaannya model pada waktu Kelly start jadi model sama model yang sekarang mulai start? Dulu tuh kita as a model, mungkin zaman-zaman aku tuh dulu kita model tuh bener-bener kayak passion. Itu karena passion we wanna be a model. Jadi kita menghormati atau we respect the process. Kalau sekarang mereka tuh pertanyaannya beda, bukan aku mau jadi model, I want to be famous. Itu biasanya cara mereka ngomong, gimana caranya jadi famous gitu kan. Bukan maunya jadi model atau mau jadi aktor gitu, maunya mencari fame gitu, which is very wrong. Itu yang aku ngeliat banyak sih dari model-model yang sekarang. Atau mungkin dari aktor, atau mungkin dari entertainment yang sekarang gitu loh. Jadi mereka tuh tidak menghormati proses gitu. Dimana kita dulu, kalau aku ngeliat tuh kayaknya we are so passionate about it, or at least I am ya. Jadi pertama kalau mau jadi model sampai nggak dibayar pun I don't care gitu. Atau mungkin rambut gue mau dibotakin atau mau dicat, mau di apa, udah terserah gitu kan, I don't care gitu. Because aku emang bener-bener passion di situ, jadi I don't care, I want to experience everything that I can. Dan memang aku was very young, so I was very hungry to be a model gitu kan. Jadi aku menghargai semua itu gitu. Jadi kalau yang sekarang gitu kan, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari junior-junior gitu. Aku mau dong jadi kayak kakak gitu kan. Ya udah, prosesnya dulu gitu kan. You can't have everything in a shortcut gitu. Jadi memang harus kalian lalui semua dengan casting. Lucunya ada satu sih. Nanya, Kak gimana sih aku pingin banget nih main peran seperti ini gitu. Tapi maunya perannya langsung jadi pemeran utama gitu. Gimana, nggak bisa. Kita start aja mungkin bisa jadi dari extras dulu. Yang intinya kita memulai sesuatu tuh nggak mungkin jadi pemeran utama lah gitu. Itu kadang ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gimana sih, aku udah mau main ini, aku mau main ini, tapi milih gitu. Aku sebel banget. Lu kalian mau main, are you really passionate about it, or are you just looking for fame gitu. Jadi nggak menghormati proses itu gitu. Kalau aku ngeliatin dari diri aku gitu, pas aku starting acting aja itu, aku mau jadi peran A, B, C, I don't care. Aku nggak mau aku nggak apa-apa, aku mau jadi peran A, B, C, nggak apa-apa. I just want to have the experience because I know I'm not experienced to be this yet. Tapi aku selalu menghormati proses itu gitu loh. Jadi banyak sekali yang mau aku lihat model dulu mau model sekarang, atau
somebody in entertainment, either an actress or anything. Beda banget sih ini approach-nya gitu loh. Which is kind of sad. I mean, I don't know. Kamu ngasih taunya gimana sama model tersebut? Maksudnya bilang, kalau misalnya sampai diajarin begini begitu. Iya, harus menghormati proses. Terus salah satu adalah, yuk masuk aja ke Supermodels Project. Mungkin bisa belajar dari kita. Intinya adalah, you need process to be somebody. Semua, even businessman, kita mau jadi siapapun, pasti semuanya melalui proses itu, dari jatuh, dari bangun lagi, dari jatuh lagi, terus akan bangun lagi. Jadi. Dan yang paling susah, Mas Panca, is to maintain it. Maintain itu yang paling susah menurut aku. Nah, ngomong-ngomong soal maintain nih ya, di dunia modeling ya, kan Kelly udah lama banget nih di dunia modeling. Itu kamu cara maintainnya gimana sampai sekarang bisa tetap bertahan? Dan kalau bahasa anak gaulnya sekarang. Iya. Nah, kalau untuk maintain sendiri, ya aku lihat, you as a model, pasti kan ada jam terbangnya sendiri kan. Maybe you've already made it in the top, you know, in your modeling days. Tapi the thing is, you have to also think, lu jadi model mau berapa lama? Mau sampai umur 50 tahun lu mau jadi model kan nggak mungkin gitu kan. Jadi what you have to do when you're doing your modeling, and then memang at the time you're doing it really well, at the same time you also have to find your passion. Jadi misalnya passion lu di mana? Lu harus cari, mungkin passion lu tahu-tahu lu juga jago MC gitu kan, atau mungkin nanti lu jago juga di acting, atau mungkin jago juga di mana lah, I don't know, whatever bidang yang memang lu suka dan ternyata lu juga ada bakat di situ gitu. Because I find that in entertainment you cannot stick into one thing gitu. Jadi even as an actor pun juga pasti mereka ada your own passion or your own bakat gitu kan, pasti ada sendiri gitu. Jadi I find that you need to find your other passions as well, and then your other opportunities that you need to find juga gitu. Jadi menurut aku tuh nggak bisa stick at one thing, especially as a model, karena as a model pasti nanti akan ada lagi yang lebih muda lagi gitu kan. Tapi gimana caranya, is like you need to find your own other passions as well, tapi misalnya tetap bisa di fashion juga. Like for me, misal, thankfully aku belum tua ya Mas Panca. Belum banget. Jadi dari situ mungkin kita bisa mencari passionnya. I love fashion kan. Okay, I love fashion. I have my own bikini line. How do I do it that I will still also, you know, be in fashion, and I still love fashion, dan masih bisa di dunia fashion. Bukan berarti lu di dunia fashion cuma hanya as a model. As a model, lu bisa juga jadi designer, bisa juga jadi stylist, bisa jadi apapun itu. But you're itself, if you really love something, that how do you make it that you're still in the fashion world gitu? Kan bisa banyak banget cabangnya ya Mas Manca. Gitu. Jadi caranya salah satunya untuk you have to maintain seperti itu gitu, salah satunya gitu sih. Ini kan banyak yang bilang ini, ngapain sih mau jadi model? Kan model tuh kayak nggak ada skill. Karena ini pernah ada orang yang mempertanyakan sama aku nih ya. Menurut ini gimana? Model tuh perlu skill apa enggak? Oh my God, ya iyalah. Lu kira nggak perlu skill untuk jadi model? Banyak orang yang bilang, gila lah ya, cuma nenggak-nenggok di itu doang kayak enak banget. Lu nggak tahu perjuangan kita kalau disuruh fashion week, bangun jam 4 pagi, udah jam 5 pagi kita harus standby, harus rehearsal dan segala macem. Nah, bukan hanya itu aja, tapi all the hard work that we have to do. Oh my God. Nggak segampang itu sih. Nah, aku suka. Gue tahu itu. Jadi model gue bilang, yeah, but first of all, I be a model because I love fashion, gitu. Dan emang susah sih Mas Panca. I think we can only speak with people that really love fashion, atau memang sesama model, atau sama choreographer, atau memang di dunianya kenapa kita suka mau jadi model, atau why we want to be in fashion gitu. Namanya juga kalau kita udah jatuh cinta sama sesuatu, terus gimana ya? Maksudnya memang sesuatu yang susah, kita harus bangun jam segini, kadang harus nunggunya lama banget gitu kan. Terus apalagi dulu baru starting dimarahin sama choreographer. Aku juga pernah dimarahin sama Mas Panca dulu kan. Kamu kalau waktu itu dimarahin, kamu handle-nya gimana? Ya gimana ya Mas Panca, aku kan orangnya agak-agak ini, mukanya tebal kan. Jadi kan
kadang kayak kayak apa ya? Kayak masuk kiri keluar kanan gitu. Enggak, tapi makanya dengan dimarahin sebenarnya itu ada pelajaran sih sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita alami sebagai model gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya, bukan Mas Panca aja sih, kayak semua koreografer pernah marahin aku. Dulunya aku memang pernah ada with the time management. I have problems with time management. Tapi bedanya dulu sebenarnya when I was actually starting out in Singapore and out di luar negeri, aku orangnya tuh on time banget sebenarnya. I was very on time. Dan kadang tuh bisa 5 menit atau 10 menit sebelum kayak show atau sebelum rehearsal aku udah nyampe di situ duluan. Tapi di zaman dulu pas aku balik, when I was on time, everybody was late at the time. I know this is a very wrong thing that you should. Ini pelajaran aku sih sebenarnya. Yeah. Pas late akhirnya gue bilang, aduh daripada gue yang nunggu, lo yang nunggu aja deh gitu kan. Kadang gitu, which is very bad. I don't suggest this to anyone to do this, because then you will not be successful in whatever you do, because you need to have a good time management. Gitu. Emang dari dulu aku juga masih dulunya, setelah itu jadi kayak apa ya? Kayak jadi kebiasaan gitu, which is very bad. Terus aku pernah tuh karena melakukan itu, aku pernah balik lagi ke Singapura. Aku pernah telat 10-15 menit dan akhirnya aku di-cancel. Aku inget banget tuh, salah satu komersial yang besar karena I was just being unprofessional dan akhirnya di-cancel. Itu aku inget banget lah, starting dulu gitu juga. Dan akhirnya dari sana I had to be a bit more with the time management dan belajar akhirnya, dan itu menghargai orang-orang di sekeliling kan. Ya Mas pernah ngalami kan my time management anyway dulunya. Aku nggak apa-apa sama orang yang kerja telat like 15 minutes, 10 minutes, atau 20 minutes. Itu kan karena di Jakarta kan trafficnya masih seperti kayak gitu. Tapi kamu waktu itu emang telatnya kayak lebih dari 1 jam kan? Dan kamu nggak bisa telat lagi ya Kelly ya, bla 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 gitu. Terus the next kamu datang lagi waktu lagi rehearsal langsung bilang, Kelly udah sampai ya Mas gitu. Iya Mas Panca here. Iya udah sampai gitu. Ya karena kan aku orangnya seneng kerja yang on time karena nggak mau buang-buang waktu kan. Kel, ini kan Kelly pernah menjadi juri di Asian Next Top Model Season 4. Tolong ceritain dong gimana tuh Kel prosesnya sampai bisa menjadi juri, dan apa sih sebenarnya waktu lagi penjurian di sana itu prosesnya kayak apa, modelnya mesti kayak gimana, tolong ceritain deh. Oke, aku mungkin start dari gimana mereka nge-recruit aku dulu kali ya. Ya, oke. So, how they first recruited me, lucu banget karena mereka actually DM aku lewat Facebook. Pertama aku mikir apakah ini hoax atau enggak ya, karena kan biasanya jarang ya orang nawarin kerjaan maksudnya dari Facebook gitu kan, jarang banget. Dan waktu itu it was like a few years ago gitu, jadi aku belum biasa lah dengan orang yang nawarin kerjaan lewat Facebook. Then you know how it is the power of social media right now kan. Jadi dan pertama kali aku ditawarin, aku tadinya agak-agak ragu, akhirnya aku ngobrol dari pihak sana. Jadi memang ada kayak production house namanya Beach House Production di Singapura, dan mereka nawarin aku untuk menjadi salah satu juri di Asia's Next Top Model Season 4 gitu. Dan sebenarnya sebelum itu mereka juga udah ada kandidat yang lain tuh sebenarnya. Dan sebenarnya aku tanya sih kandidatnya siapa aja, mereka nggak bilang siapa aja gitu. Tapi memang mereka sudah ada kandidat beberapa lah gitu. Dan akhirnya dari itu aku di setup meeting sama orang Star Wars, sama orang Fox. Lalu dari sana aku casting dan ngobrol-ngobrol aja sih gitu kan sama mereka. Dan akhirnya dari situ aku itu udah second casting, di casting lagi pokoknya. Udah sampai 3 kali pokoknya, aku inget banget tuh. Prosesnya sampai 3 kali gitu kan. Ketemu lagi sama pihak Fox yang di Hong Kong gitu. Terus ngobrol lagi dan akhirnya thankfully mereka jadinya approve gitu. Then from then on I started salah satu model mentor sekaligus juga juri gitu untuk acara yang season 4. Season 4. Itu tadi Kelly bilang di casting, itu maksudnya di casting gimana ya? Sebenarnya bukan casting sih, jadi what they do is that mereka tuh udah ada pilihan beberapa. Mungkin mereka ada mungkin model atau supermodel dari country A, B, C. Mungkin ada yang dari Filipina, dari Hong Kong, dari Singapura, ada beberapa yang mereka milih. Dari situ mereka kayaknya interview mereka masing-masing gitu kan.
Dan lalu mungkin dari interview itu mungkin mereka melihat di season ini mungkin aku cocok, atau mungkin mereka juga melihat kayaknya Indonesia juga perlu disoroti juga atau gimana. Jadi akhirnya thankfully I think either with luck or either because of my career atau apa, akhirnya aku dipilih untuk menjadi juri di tahun itu. Seperti itu. I was just very lucky, Mas Panca. Untung-untungan kayaknya was the right time, right, right moment. Kayak gitu sih. Kalau boleh tahu itu model-model yang dari banyak negara itu bisa ikut di Asian Next Top Model itu gimana ya? Tahu nggak sih Mas Panca, lucunya, aku tuh dulu pernah mau ikutan jadi salah satu contestant di season 2. Yeah. Tapi aku nggak diterima. Nggak tahu, lucu, sekarang jadi model mentor. Itu lucu banget sih, karena memang sempet aku lagi ngobrolin, mereka mau aku jadi juri, dari jadi model mentor, akhirnya mereka bilang, kayaknya aku inget deh kamu pernah casting buat season 2 ya, jadi salah satu contestant gitu. Pokoknya intinya aku gak lulus lah jadi contestant nomor 2, karena I was not a fresh face anymore at that time. Mereka memang carinya yang fresh face gitu kan. Karena adanya Asia's Next Top Model ini jadi kayak batu loncatan untuk model-model yang memang mau menjadi model gitu kan. Iya. Usually they have their own private castings yang biasa dilakukan, ada di sini di daerah Kuningan juga. Dan memang mereka nyarinya yang new faces. Dan memang kalau memang udah diterima nantinya, mereka itu sebenarnya juga mencari ada sisi bukan hanya cantik aja, tapi you have a character. And then ajang Asia's Next Top Model itu mereka juga sebenarnya mencari karakter, tapi yang bisa membuat, karena nantinya kan mereka akan dikarantina tuh selama 2-3 bulan. Mereka tuh sampai ada psychological test. Gitu. Jadi mereka dipilih, kayak waktu itu aku pernah sempat udah dipilih dari beberapa antara semua negara Asia, lalu kita di Skype satu-satu sama orang Fox, terus kita harus jawab beberapa pertanyaan yang memang a psychological test. Gitu. Memang mungkin karena di sini kan mereka juga ingin, menurut aku juga mau menjual, bukan hanya you're a top model, tapi juga you have your own character dan segala macam, supaya nantinya memang kayaknya ada drama sih. Ya. Dan susah, mereka susah juga ya? Iya, susah. Memang masuknya nggak gampang gitu loh. Jadi salah satunya misalnya dari season 4 kan ada Patricia Go kan. Yang memang sekarang dia tuh jadi bantu loncatan karena dulunya dia jadi model, terus akhirnya sebagai model kurang sukses. Dia masuk ke Asia's Next Top Model, tapi dia tuh she has a TV personality. Itu salah satunya yang menurut aku Asia's Next Top Model tuh bisa mengangkat seorang model yang mungkinnya nantinya memang mereka nggak jadi pemenang, tapi akhirnya yang bukan jadi menang tuh bisa menjadi seseorang juga gitu. Itu juga, tapi tetap aja ya pinter-pinternya bagaimana kita bisa mencari opportunity juga dan segala macem gitu. Dan salah satunya menurut aku dari season aku yang salah satu yang sukses itu ada Patricia Go, sama satu lagi pemenangnya lah. Ada 2 atau 3 orang, sama Tuti. Ada juga Tuti yang biasa suka show juga nama Mas Panca kan? Oh iya, Tuti yang dari Kuala Lumpur ya? Iya, dari Kuala Lumpur, itu salah satu model favorit aku juga. Sama pemenangnya sih. Bukan pemenangnya, yang orang dari Korea yang aku paling suka. Sang In. Dari Korea itu yang mukanya. Dan memang dari situ Mas Panca, pemenangnya sampai dengan yang Korea Sang In itu, sama Tuti sama Pat itu mereka karirnya jadi ini banget sih, jadi maksudnya maju banget gitu loh. Dan apalagi yang beberapa pemenangnya yang top 3 lah, ada top 3 itu mereka di kontrak sama agensi di luar kan, Storm Agency di situ. Dan salah satunya yang paling oke dengan kerjaannya itu Sang In itu yang Korea, yang sebenarnya itu emang pilihan aku sama Kenneth Go. Itu aku inget banget sih. Jadi aku juga pertama kali ngelihat si Sang In itu kayak sesuatu yang kayak memang lagi tren di era pada waktu season itu. Dan ternyata bener look-nya dia tuh yang kayak bener-bener internasional gitu kan. Ya, banget. Nah itu kenapa bisa dia tidak menjadi pemenangnya, malah dipilih yang asal dari Tawan, kayaknya Tawan. Tawan ya. Dari Bangkok, dia dari Thailand. Oh, dia keren juga, Tawan keren juga. Iya, keren. Jadi gini, kita memilihnya adalah, kita kan mau memberikan chance untuk para model. Yang kita lihat dari Sang In, kenapa dia nggak jadi menang adalah, karena Sang In nantinya dia menang apa nggak menang, dia pasti akan diterima juga dari store management. Gitu loh. Jadi,
tadinya yang pemenangnya doang yang akan dikontrak sama Storm Management, ternyata Sang-in sama orang Storm juga mereka mau. Makanya kita melihat bagaimana mereka punya kemajuannya mereka dari hari H sampai selesai. Nah, dan makanya kita kenapa memilih Tawan, karena Tawan yang kita lihat tuh paling drastic changes kayak gitu loh. Kalau Sang-in kita ngelihatnya juga ini anak tuh berbakat sekali. Jadi kalau dia walaupun jadi top 2, dia pasti akan, menurut aku lebih, atau menurut kita pada juri, dia akan melebihi Tawan gitu loh. Makanya kita memilih dia jadi nomor 2 gitu. Jadi memberikan Tawan yang pemenangnya di mana memang it's worth it, she's worth it gitu loh. Kayak gitu. Dia emang work hard banget untuk menjadi pemenang gitu. Terus sampai dia nangis-nangis, rambutnya yang panjang indah begini jadi pendek begitu ya. Dia dipotong terus abis gitu kan. Terus akhirnya dia pokoknya yang aku ngeliat kemajuannya dia tuh yang paling oke dari semua orang lah. Nanti kalau ada Asian Next Top Model lagi, Kelly mau jadi juri dan jadi model mentor lagi di situ? Mungkin kalau model mentor aku masih mau sih kalau model mentor. Pastinya sih kalau itu. Tapi kan tergantung ya dari pihak Fox gimana mereka maunya. Soalnya kan ini juga kalau misalnya mereka milih model mentor, aku ngeliat juga dari negara yang memang mereka masih mau sorot sih sebenarnya. Oh gitu. Karena itu kan. Sebenarnya ada kalau aku ngeliat tuh ada ratingnya juga, ada segala macem gitu kan. Jadi memang mereka biasanya ganti-ganti model mentor gitu kan. Dari yang dulunya Joy King yang dari Philippines, terus akhirnya jadi Indonesia aku. Terus next-nya kalau nggak salah tuh ada yang dari Hong Kong, terus ada siapa lagi, Tia lagi dari Philippines. Karena memang kalau kita lihat penonton yang paling banyak itu dari Philippines sama Indonesia kan sebenarnya. Ya namanya juga reality TV kan, Mas Panca. Pasti ada kayak gimmick-gimmicknya ya. Iya, gimmick-gimmicknya ada juga. Tapi sebenarnya kalau dari season aku itu kemarin gimmick-gimmicknya tuh emang it's natural ya. Jadi nggak dibikin-bikin gitu. Mungkin dari season 1 dan 2 yang setahu aku itu, yang pernah aku dengar ternyata ada beberapa yang memang mereka rekayasa gitu. Dibikin agak sedikit drama. Tapi for my season, what I know, everything was natural. Jadi kalau itu season-seasonnya kan nggak tahu kan, karena PH-nya pun juga berbeda kan. Jadi mereka kan pasti ada strategi masing-masing, atau ada mereka taktik masing-masing gitu. Jadi kalau itu aku nggak tahu sih kalau season-season lain. Ini sih aku cuma cerita karena aku tahu di season aku aja. Iya. Berarti waktu lagi di seasonnya Kelly, itu semua adegan atau semua yang dilakukan oleh para model-model seluruh Asia itu memang udah ada skripnya atau sudah ada? Ya, sudah ada. Enggak sih. Kalau di season aku enggak. It was all very natural. Oke. Yeah, it's all natural. Kayak photo sessions, begitu mereka jalan di catwalk, sudah belajar, apa segalanya tuh benar-benar natural gitu ya, bukan yang... Oh, enggak. Makanya kenapa dari pertama mereka memilihnya yang fresh face, yang benar-benar tidak ada tidak ada experience sama sekali. Itu yang kenapa aku bilang nanti Mas Panca aku mau coba masuk di season 2 tapi nggak boleh karena I was not a fresh face kata mereka. So jadi makanya mereka dari situ kan memberikan tantangan setiap season untuk mereka, misalnya photoshoot di balon atau photoshoot nanti in trampoline atau apa. Kalau misalnya kita udah professional model pasti kita melakukannya dengan sangat gampang gitu kan. Ini salah satunya yang kenapa dibikinnya juga biar seru juga, ada challenge-nya dan mereka pun juga masih new faces gitu kan. Jadi itu yang bikin seru salah satunya Asian Next Top Model adalah challenge-nya mereka sih. Nah, menurut Kelly apakah penghasilan model itu bisa menghidupi kehidupan sehari-harinya model itu sendiri? Oh ya bisa dong, kenapa nggak bisa? Kalau kita lagi mikirin ya, orang-orang yang di jalanan aja dengan penghasilan mereka yang sehari-hari aja bisa. Maksudnya seorang model tidak bisa. Dan yang kita balik lagi, orang model bukan, their life is not glamorous. Sebenarnya banyak yang, mungkin ada beberapa yang life glamorously, atau beberapa tidak. Tapi yang aku lihat itu sebagai model, kita penghasilannya lumayan loh. Maksudnya bukan buat sehari-hari, apalagi kalau you're working model, gitu kan kita bisa cicilan untuk apartemen, kita bisa cicilan untuk apa. Kalau memang kita mau hidupnya glamorous ya memang tidak bisa sih menurut aku. Kecuali kalau memang maksudnya kita memang bisa upgrade ourselves into let's say acting, into apa, untuk yang lain lah gitu. Jadi penghasilan kita bukan hanya cuma satu gitu loh.
Itu dimana makanya kenapa aku nggak bisa cuma hanya di model aja, makanya aku kemana-mana juga kan, ke acting juga, ke bisnis juga, ke sekolah model juga, ke bisnis fashion juga, terus apapun bakat yang kita punya kita keluarkan gitu loh. Jadi kalau menurut aku income untuk cuman satu income cuma menjadi model aja, menurut aku sih, kalau aku sih kurang ya. Tapi bukan berarti untuk yang lain tidak, karena menurut aku yang aku bilang tadi, orang yang di jalanan aja bisa live their life every day, maksud kita sebagai model penghasilannya yang menurut aku juga lumayan, maksud nggak bisa gitu. Kan itu jago-jagonya kita ini aja kan, Memanage uang. Manage exactly how we manage our money gitu kan, dari satu entah dengan gitu kalian juga harus pinter-pinter, misalnya buy assets, jadi daripada kalian beli a nice handbag, kamu beli aset, atau kamu misalnya bisa beli asuransi, atau misalnya savings gitu. Jadi apapun yang kita sudah kita earn, kita setengahnya kita taruh savings, setengahnya lagi ya kita spend. I know as models we're very fashion people, we want to wear the best thing, the new trend and everything kan. Tapi kita buat apa kerja begitu bertahun-tahun, akhirnya duitnya habis juga gitu kan. Yeah. Tapi menurut aku cukup sih menurut aku. Yang penting harus rajin aja. Nah, tapi itu juga salah satu Mas Panca, aku lucu. Kan ada beberapa yang aku udah bertahun-tahun modeling atau bertahun-tahun di dunia entertainment, kadang banyak yang ngomong, aduh Kelly apa-apa, mahal. Terus aku selalu ngomong gini, bukan mahalnya, is either you want quality or quantity. Biasanya kayak gitu kan. Yeah. Terus kita lagi ngobrolin begini, aku sering sekali mendapat atau ada tanggapan atau apa, orang-orang bilang, kalau bisa booking Kelly atau booking apa, tuh kadang suka kayak gitu. Gitu. Tapi nggak tahu sih, menurut Mas Panca gimana? It's better, right? It's better to have quality than quantity, isn't it? Ya kan? Kayak gitu. Banyak sih kayak gitu, ntar lagi mau apa, syuting mau apa gitu kan. Aduh, mahal banget. Ya bukan mahal, ini experience yang saya sudah lakukan bertahun-tahun gitu. Ya. Ya kan? Aku setuju sih, sama maksudnya aku juga seperti kayak gitu. Ya kenapa kayak gitu? Kayak misalnya Mas Panca, kenapa seseorang mau membayar Mas Panca dengan nilai yang seperti ini? Atau sama pun dengan siapa yang mau bayar kita dengan sinar ini, karena is the experience, is the quality that we have gitu kan. Itu yang membuat kita kenapa memang ya udah, it's like we're expensive because we have quality. Ya kan? True. Aku mau tanya juga, ini apa sih persiapannya untuk seorang yang ingin menjadi model? Dia tahu kalau dia punya opportunity menjadi seorang model. Nah, itu persiapannya apa yang mesti disiapkan oleh seorang seperti itu untuk menjadi seorang model? Persiapan untuk menjadi professional model ya? Ya. Waduh, oke. Persiapannya adalah pertama mental. Itu harus kuat mentalnya. Dan kalau misalnya takut rejection, mendingan nggak usah jadi model. Yang ketiga adalah kita harus profesional, and one of it is being on time. Dan jangan lupa juga kita harus kerja keras, karena semua itu perlu proses, nggak ada yang shortcut. Sama teamwork yang harus kita pikirkan juga, karena kerja model itu nggak cuma hanya satu orang, tapi banyak orang, melibatkan begitu banyak orang. Jadi your attitude dan your behavior itu sangat penting banget untuk menjadi seorang model. Dan yang terakhir adalah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, bisa join ke Supermodels Project. Yeah! Yang penting guys, jangan give up deh. Don't give up. Karena it takes many years to get where you want to be. Nah, sekarang kan Kelly kan udah ketemu sama beberapa yang sudah menjadi model. Apa tipsnya untuk menjadi seorang top model? Okay, first of all, I have to say you have to be mentally prepared. Terus jaga hubungan baik dengan orang lain. You gotta stay professional, be disciplined. Because the thing is that being a top model, gimana cara kita bisa menjadi konsisten, itu yang paling susah. Jadi you need to make sure that you stay professional, dan jangan nyebelin aja sih sama orang. Your behavior juga, jangan ngerasa lu top model terus lu punya attitude tuh kayak udah superstar banget gitu. Itu yang salah banget menurut aku. Dan yang terakhir adalah just be yourself, and still you need to do a lot of hard work, and just never give up in whatever you do. The more value you have for yourself. So you're learning everything different every day.
And the more experience that you have, the more value you have for yourself. Mas Panca gimana anyway with all this pandemic? Pasti bosen banget ya di rumah, oh my god. Sharing ilmu atau mau bikin konten, mau bikin ini, semua kan harus di rumah aja. Kita nggak bisa bikin di luar dari rumah kan, gitu. Cuman memang nanti ada kendala kan, banyak yang ngomong sama aku, ayo dong Kak bikin fashion show di online gitu. Nah ini masih kadang-kadang, ya itu kadang-kadang agak rada susah, karena kalau di fashion itu, kita harus mesti kayak live kan, mesti ada modelnya, langsung ada desainernya di tempat itu gitu. Iya, nggak bisa. Ya, itu yang memang aku lagi nunggu waktu. Mungkin kalau misalkan nanti in future-nya nih, kalau misalkan kondisinya aman gitu, memang aku pengen bikin kayak beberapa sama brand, sama desainer, kayak kita bikin kayak fashion online gitu. Maksudnya mereka bisa nonton di YouTube. Misalkan fashion show-nya gitu. Ada penonton atau tidak ada penonton, mau dibuat gitu. Rencananya seperti kayak gitu. Sekalian para brand atau desainer akan bikin campaign juga sekalian gitu. Jadinya bisa menyelam sambil minum air. Aku mau tanya juga nih, yang terakhir ya. Apa yang kamu rasa yang kamu belum achieve? Aduh, banyak kayaknya Mas Panca. I always want to achieve something in life. Mungkin salah satunya adalah di acting. Aku tuh pingin banget Piala Citra. Pingin banget main di Hollywood. Itu salah satu cita-citanya. Atau, I mean, whatever penghargaan, of course I will want it. Tapi salah satu adalah Piala Citra dan going to Hollywood. Itu salah satu yang belum aku capai. Sama paling juga ini sih, my business. Cover Me Not, hopefully akan berjalan dengan lancar, di mana ya aku mungkin punya cabang di mana-mana, and I can sell it all internationally, gitu kan. I have my own show later on, dan secara in acting, nah karena memang aku lagi jatuh cintanya di acting, and also my business sih. Itu yang memang aku lagi tekunin sekarang, yang memang belum aku achieve sih. Itu dua sih sebenarnya. Oke, Kelly. Thank you so much for conversation hari ini. Semoga obrolan tadi kita ya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin menjadi model, yang ingin menjadi aktris, yang ingin menjadi atlet juga seperti Kelly. So, Kelly, good luck buat selanjutnya. Yes. Stay safe. Sama-sama, Thank you for inviting me. Hopefully we'll see you very, very soon. And hopefully this pandemic will be over. Oh my. Yes. Stay safe at home. Stay healthy. So I'll see you soon, ya. Yes, I'll see you soon. Bye. Bye. Seru kan ngobrol sama Kelly? Ketawa, ngobrolnya ceplos-ceplos, terus visi misinya juga orangnya seru gitu. Ketahuan dia mau berbuat apa untuk karir selanjutnya. Nah, moga-moga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ingin terjun ke dunia modeling, ke dunia acting, dan ke dunia bisnis seperti kayak Kelly. Tapi jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, sama komen. Thank you!